Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring ucapan syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, waktu, dan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa memulai aktivitas baru saya ini. Perkenalkan, nama saya Widodo. Saat ini saya sedang berada di Dubai. Tepatnya saat ini saya ada di Al Seef Marina, di salah satu pusat wisata baru yang ada di kota Dubai. Sangat indah sekali dengan arsitektur lokal. Kita bisa lihat di belakang saya bangunan-bangunan lokal yang kita bisa bilang mencirikan kearifan lokal yang ada di Dubai. Saya yakin kalau kita punya niat yang baik, didukung dengan motivasi yang tinggi, keberanian yang kuat, dan juga tindak nyata dari niat tersebut akan berguna bagi banyak orang, termasuk buat sahabat semuanya. Dan niat baik itu mungkin bisa berupa sharing knowledge, atau sharing pengalaman, atau sharing apapun yang bisa berguna. Mungkin yang akan kita sharingkan nanti akan berguna buat sahabat-sahabat yang mungkin suatu hari nanti punya planning untuk pergi ke suatu negara, baik itu menimba ilmu, mencari pekerjaan, atau mencari pengalaman baru di luar negara kita, Indonesia. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang apa-apa yang nanti akan saya sharingkan, saya akan sedikit flashback bagaimana dan kapan saya datang ke Dubai. Waktu itu sekitar tahun 2002, akhir 2002, Oktober, November, sekitar itu. Saya masih bekerja di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Sawangan, Nusa Dua, Bali, namanya Hotel Niko Bali. Saya lihat ada lowongan pekerjaan di koran lokal namanya Bali Post, bahwa ada hotel mau dibuka di kota Dubai, namanya Hotel Shangri-La. Dengan adanya lowongan itu, saya dan teman-teman berinisiatif untuk melamarnya. Setelah kita melamar, kemudian kita ikuti proses interview dengan beberapa orang manajemen langsung datang dari Dubai, di salah satu hotel di kawasan Nusa Dua juga. Akhirnya kita dinyatakan lolos, atau kita dinyatakan berhasil dalam interview itu. Tapi prosesnya juga belum selesai sampai di situ aja, karena kita masih harus menunggu visa, kita harus menunggu tiket untuk bisa sampai atau terbang ke Dubai. Setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya visa dan tiket saya datang. Waktu itu dari beberapa teman kita yang lamar di hotel tersebut, enggak semuanya terbang bareng-bareng ke Dubai. Mereka terbang secara bertahap, mungkin 2 orang dulu, mungkin 3 orang dulu. Dan saya beserta teman saya yang kebetulan juga dari Semarang, kita terbang tanggal 15 Juni 2003. Kalau saya nggak salah ingat ya, 15 Juni 2003. Saya terbang ke Dubai dan sampai di sana pagi hari tanggal 16 Juni 2003. Dan saat itulah saya memulai karir baru saya di luar negeri, tepatnya di Dubai, di Hotel Shangri-La. Terima kasih. Kesan pertama melihat Dubai tentu saja dengan gedung-gedung yang tinggi, jalanan-jalanan yang indah dan mulus, dan juga beberapa bangunan modern yang ada di seputaran pusat kota di Dubai, khususnya di Sheikh Zayed Road yang sangat prestisius itu. Ya, saya datang bulan Juni, berarti waktu musim panas. Panasnya luar biasa. Itu kesan yang lainnya setelah saya sampai di Dubai. Panasnya luar biasa, keindahan kotanya, juga bangunan-bangunan tinggi yang ada di kota Dubai tersebut. Ya, kesannya pastinya sangat indah sekali, dan saya merasa bersyukur untuk bisa punya kesempatan datang dan bekerja di Dubai. Setelah sampai di Dubai dan setelah settle down sedikit, akhirnya saya memulai aktivitas saya di hotel. Dengan pengenalan bangunan itu sendiri, dengan mengetahui di mana departemen saya berada, dan juga berkenalan dengan rekan-rekan kerja baru saya yang tentunya mereka datang dari berbagai macam negara. Mungkin datang dari India, kemudian mereka ada yang datang dari Bangladesh, ada juga yang datang dari Philippines, dan juga ada yang datang dari Myanmar. Satu-satunya alat komunikasi kita atau bahasa yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan mereka adalah bahasa Inggris. Saya ingat waktu itu bahasa Inggris saya masih jauh ya, masih jauh dalam artian mungkin belum selancar sekarang, walaupun sekarang juga tidak bisa dibilang lancar-lancar sekali, tapi paling tidak sebagus sekarang. Tapi saya yakin itulah proses.
saat kita pertama kali datang dengan kita udah melewati beberapa bulan pastinya akan berbeda, ya. Dan itulah aktivitas yang saya lakukan sebelum saya benar-benar memulai pekerjaan saya di Dubai. Di samping bahasa yang merupakan sesuatu yang baru buat saya untuk terus belajar dan memperbaiki untuk berinteraksi dengan rekan-rekan saya, hal yang lain yang saya harus beradaptasi adalah makanan. Tentunya makanan yang saya temui di Indonesia dengan makanan yang saya temui di sini adalah sangat berbeda. Saya yakin makanan Indonesia atau masakan Indonesia sangat enak sekali, tapi bukan berarti saya tidak bisa mencoba atau makanan dari negara lain. Itu adalah salah satu pengalaman yang mungkin juga sangat berharga buat saya. Saya bisa mencoba merasakan makanan dari India, saya bisa merasakan makanan dari Arab, saya juga bisa merasakan makanan dari berbagai negara yang lain, ya. Dan itu sekali lagi sangat bersyukur sekali karena saya punya kesempatan untuk merasakan bermacam-macam makanan dari berbagai macam-macam negara di satu kota di Dubai. Selain aktivitas di hotel, kita juga punya aktivitas lain, yaitu di akomodasi. Ya, walaupun tidak banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di sana, karena mungkin setelah selesai kerja pulang malam kita udah merasa capek, kita mandi, kita makan, dan kemudian kita istirahat. Tapi ada beberapa dari kita yang sedikit meluangkan waktu untuk sekedar bersenda gurau atau bercakap-cakap dengan teman-teman di akomodasi, dan itu sebetulnya sangat menunjang sekali untuk membuat kita sedikit betah. Karena kalau kita terus-menerus di kamar, kita memikirkan keluarga, kita akan merasa mungkin kesepian atau bahkan kadang-kadang merasa sedih, ya. Tapi kalau kita bisa berinteraksi dengan teman-teman, kita bisa mungkin misalnya main biliar di akomodasi itu, kemudian kita bisa bersenda gurau, kita bisa bercakap-cakap atau apapun, itu sangat menunjang sekali atau menghilangkan rasa homesick kita akan rumah kita di Indonesia. Dan itu juga salah satu hal yang mungkin kita harus pertimbangkan untuk memanfaatkan waktu setelah kita selesai bekerja. Dan akomodasi itu sebetulnya tidak cuman ada satu perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan yang mempunyai lokasi akomodasi di tempat yang sama. Jadi kita bisa berinteraksi dengan lebih banyak orang di akomodasi itu. Suasana di tempat kerja sebetulnya enak sekali juga, karena kita ketemu dengan rekan-rekan kerja kita itu nggak cuma di hotel, tapi dari akomodasi maksud saya. Dari akomodasi kita naik bis perusahaan untuk mengantar kita ke hotel, dan di hotel pun kita masih bisa bertemu dengan orang yang sama. Mereka atau kita saling mensupport satu sama lain, baik dalam hal komunikasi, baik dalam hal pekerjaan, dalam hal apapun. Karena kita merasa kita sama-sama perantauan, kita merasa sama-sama senasib, makanya kita saling mendukung satu sama lain. Dan itu sebetulnya sangat saya rasakan sekali di sini. Mereka baik-baik semua. Dan kita juga bisa merasakan bahwa kekeluargaan itu nggak cuma saat kita berada di keluarga kita, tapi saat kita berada di luar negeri pun kita masih bisa merasakan suasana kekeluargaan yang saya alami tersebut, ya. Itulah sedikit gambaran tentang bagaimana dan kapan saya datang ke Dubai, kemudian bagaimana saya memulai aktivitas saya bekerja di Dubai, berinteraksi dengan banyak teman dari berbagai macam negara, beradaptasi dengan makanan yang benar-benar baru buat saya, juga bersosialisasi dengan lingkungan di akomodasi saya. Itu sangat berharga sekali buat saya, membangun mental saya, membuka peluang karir buat saya, dan tentunya menambah pengalaman saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat sahabat semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk melihat video saya ini. Insya Allah kedepannya saya ingin terus membagi pengalaman juga pengetahuan buat semuanya. Walaupun sedikit, saya yakin akan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk support channel saya dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan sebagai penutup, saya masih ingat sebuah kata-kata bahkan sejak zaman saya SMP dulu. Dan kata-kata itu adalah, kamu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu kalau kamu tidak berani memulainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.